Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak lepas dari berbagai kesulitan dalam praktik di lapangan, dikarenakan perubahan sistem hukum acara pidana yang cukup signifikan memerlukan waktu penyesuaian bagi seluruh aparat penegak hukum. Mengingatkan para jaksa di seluruh Indonesia bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki era hukum pidana nasional. Hal ini diungkapkan oleh Kasih Intel Imade Agus Mahendra Iswara, kepada awak media yang menerangkan dan mengajak ayo kita sama-sama belajar dan makna penerapan peraturan hukum baru terkait KUHP dan KUHAP yang baru. Seperti perkara tahun 2025 apakah tuntutannya memakai KUHP yang baru? Kriteria penempatan pekerja sosial bagi terdakwa yang sudah divonis apakah terdapat ketentuan spesifik mengenai lokasi penempatan, ataukah pekerja sosial tersebut dapat ditempatkan di mana saja? Tanggung jawab kebutuhan dasar terpidana dengan hak yang dicabut, bagi terpidana yang hak-haknya dicabut, siapa yang akan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal? Tanggung jawab selama masa pelaksanaan hukuman pekerja sosial, dalam masa menjalani hukuman pekerja sosial, pihak mana yang akan menjadi penanggung jawab terhadap pelaksanaan serta kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana? Tahun di 2026, yang mana kita diberikan waktu untuk menyesuaikan, mempelajari, sedangkan KUHP ini sebagai pelaksana KUHP-nya, kemudian sifatnya fast track, kita bekerja sambil belajar sambil bekerja gitu ya. Dalam kapasitas seperti itu, pasti penguatan SDM, malahan untuk penanganan perkara pidum, Pak Jam Pidum ini ngasih coaching klinik terus, istilahnya rutin fast track di dalam proses pembelajaran. Tujuan pemidanaan itu kan banyak. Ada yang kemudian deterrent effect kayak dibilang sama Mbak, kemudian juga kita mengakomodir restorasi, kemudian juga mengakomodir di dalam KUHP itu ada pengakuan bersalah, plea bargaining. Kalau kita di luar negeri itu kan nonton film-film action, film-film peradilan itu pasti ada plea bargaining, pengakuan bersalah orang untuk kemudian mendapatkan perlakuan khusus ketika dia mengakui walaupun ada persyaratannya, ada pengenalan DPA terhadap korporasi, banyak ada poin-poin legal reform atau pembaharuan hukum di dalam hukum acara pidana tersebut gitu dari bilang. Cuman kita ini kan masih, mohon maaf, kalau kita ngomong 881 mungkin sudah agak di luar kepala kan. Cuman apakah di 2025 ini berbeda? Sebetulnya banyak persamaannya, tapi ada beberapa juga penambahannya. Yang paling esensial itu adalah bagaimana KUHP ini mengatur hak tersangka, hak terpidana, hak terdakwa, hak terpidana, korban, malahan saksi juga dilindungi. Advokat bagus juga jadinya sekarang. Jadi ketika pendamping dia mendampingi kliennya berupa saksi, boleh. Itulah keunggulan daripada KUHP. Yang mana kalau kita lihat di ketentuan umum ini kan sebetulnya menkedudukan yang setara antar penegak hukum, baik di APH maupun dari teman-teman penasihat hukum. Itu yang disebut sebagai adversarial system di dalam penyelesaian. Taruh ya pasti kan ada aturan turunannya yang mengatur pihak ketiga nanti yang diajak bekerja sama, apakah nanti Pemkot diajak kerja sosial membantu ke tempat membantu Pemkot, dan kemudian itu yang diperhitungkan sebagai pelaksanaan pemidanaan, ataupun pihak swasta yang diajak kerja sama. Nanti aturan teknisnya lah kita tunggu, karena istilahnya turunannya kan masih belum ada. Memang pengaturannya sudah ada, cuman kan turunannya belum ada. Lembaga-lembaga yang diajak kerjasama pun belum ada. Kan istilahnya namanya juga peraturan perundang-undangan kan, kita tidak bisa menjadi cenayang ke depan yang begitu sempurna. Makanya kan ada peraturan nanti diatur di peraturan pemerintah, di peraturan Mahkamah Agung misalnya terkait dengan ketentuan-ketentuan seperti itu. Yang selanjutnya, yang pertanyaan yang pertama itu kan yang tadi yang pekerja sosial yang pertama apa aja Mbak? Kejadian 2002. Oh, kejadian kan dituntut. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh sudah terjawab di pasal 361 ABCD kurang lebih seperti itulah. Nanti yang mana proses pakai logikanya aja. Ini kan ada tadi Mbak tanyakan pasal undang-undang ini mulai berlaku perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 881.
Misalnya berkas perkaranya terjadi di tahun 2025, Iya. penyidikannya terjadi di tahun 2025 yang menggunakan tahun 881. Seperti Jadi itu. yang lama ya, Bang? Iya, ini kan ketentuan peralihan kan Oke. misalnya untuk memberikan kapasitas. Ini kan yang ditanya Yang perkara pakai 2005. Pakai yang mana nih? Aturannya 881 atau 20 2025. Ya kan udah dijawab langsung di pasal 361. Makanya kan ketika seperti ini yuk sama-sama belajar Betul, gitu deh betul. Bella. Habis itu pertanyaan yang mana ini? Pasti menunggu aturan mainnya lah, karena istilahnya aturan mainnya bagaimana, cuman penentuannya ada pengenaan kerja sosial atau pencabutan hak, ya kan pasti ada turunannya, kan pasti nanti diatur di peraturan pemerintah dan sebagainya. Jenengan juga punya beban moral dalam arti dalam pelaksanaan itu saya melaksanakan undang-undang itu. Selanjutnya siapa yang bertanggung jawab dengan semua ini kan gitu loh. Saya hanya menerapkan saya lah saya tuntut dengan tuntutan. Berarti menunggu dari semacam Perpu, Perpres gitu kan Ya ya. kan pasti turunannya dilihat dari PP. Kalau Iya. di peraturan di peraturan Jaksa Agung sebetulnya pedoman Jaksa Agung sebetulnya sudah ada pelaksanaan kerja sosial kan Iya, iya. seperti itu. Cuman kan apakah kemudian ini berkorelasi kan karena pedoman dulu terbit baru Undang-undang ini Pak. Ya. undang-undangnya disahkan 2025. Berarti di sisi lain Jaksa Agung sudah mempersiapkan apa yang mungkin akan Iya, jadi salah satu contoh bentuk kesiapan dari kelembagaan kami kan Pak Jampidum menerbitkan pedoman ya, kalau nggak salah 1/2026 tentang bagaimana penanganan perkara pidana umum di masa transisi pemberlakuan KUHP maupun KUHAP. Di sana itu sudah menunjukkan kesungguh-sungguhan, yang mana dari Pak teman-teman dari unsur pimpinan sana sudah memperhatikan kasihan nih anak-anak di bawah nanti ada kebingungan ketika menghadapi masa transisi. Jar duluan. Kalau ditanya bagaimana korelasi, kan teman-teman jaksa harus tahu nih, ya pasti sebagai teman-teman jaksa sebagai pengendali perkara dominus litis, kita itu bekerja sambil belajar di dalam menghadapi itu. Ketika ada problematik yang kayak kosong-kosong norma dan sebagainya itu kan pasti menunggu arahan ataupun petunjuk ataupun pedoman dari pimpinan. Sosial sudah diatur oleh pimpinan kita untuk mempersiapkan itu gitu. Untuk segera secepatnya menyesuaikan bagaimana perkembangan KUHAP. Malahan Pak Jampidum tadi tak sampaikan bahwa ada masa transisi pun, bagaimana penanganan perkara pada masa transisi pun diberikan petunjuk. Itu udah kita sangat dimudahkan, matur suwun sangat Pak Jampidum. Istilahnya tidak hanya Jampidum, Kepitsus pun berkorelasi juga karena proses hukum acara pidana juga kan, tapi teman-teman di Kepitsus kan untuk yang tipikor. Itu yang kemudian langkahnya satu, kalau pimpinan menginstruksikan ayo segera kita adaptasi, kemudian pimpinan mengambil langkah memberikan petunjuk ataupun pedoman, pimpinan juga kemudian mengajak coaching klinik dalam arti memberikan pelatihan-pelatihan, ayo segera kita bisa cepat untuk menyesuaikan, sehingga ketemu nih secara formil maupun material kemampuan kita di dalam menangkap hukum pidana baik secara material KUHP-nya maupun secara formil KUHAP-nya itu. Cuman kita juga tidak bisa menyalahkan di dalam KUHAP ini ada beberapa peraturan-peraturan pelaksana, baik itu peraturan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang yang diatur di dalam Undang-Undang 20 2025 yang sekiranya kan pasti sekian bulan sekian tahun itu segera untuk diterbitkan. Itu yang kemudian yang mudah-mudahan teman-teman bukan di Kumham ya, di Kementerian Hukum untuk segera bisa buat peraturan-peraturan pelaksananya, sehingga untuk kita ini nggak ada kekosongan normal lah di dalam aturan pelaksananya gitu loh. Takutnya kan kita, karena di dalam setiap proses itu kan pasti ada tahapan-tahapan, jangan sampai kita melewati birokrasi atau kita melaksanakan prosedural yang tidak sah yang sehingga menyebabkan kegagalan dalam proses penuntutan atau penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di persidangan, proses adjudikasi lah. Kalau prajudikasi itu kan yang RJ dan sebagainya, yang adjudikasi terkait dengan tugas dan fungsinya teman-teman polisi selaku penyidik, istilahnya bukan penyidik satu-satunya tapi penyidik utama, kan ada penyidik PPNS ataupun penyidik tertentu, kejaksaan salah satunya untuk yang di Pitsus penyidik tertentu yang diatur oleh undang-undangnya. Kita di dalam KUHAP itu
diatur kewenangannya selaku penyidik, tadi penyidik tertentu melaksanakan fungsi penuntutan, kan udah klasik lah penuntutan ya, pembuktian, melimpahkan perkara persidangan, melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan hakim, itu yang kemudian diatur, yang pada intinya kalau kami di kejaksaan melaksanakan asas dominus litis, yaitu pengendali atau pemilik perkara. Jaksa ini sebagai dominus litis itu membantu proses penyidikan, bagaimana penyidikan itu ketika koordinasi ini udah sedini mungkin, jadinya cari ini dong, ini. Jadinya nggak bolak-balik lagi berkas perkara, udah sevisi. Jadinya sevisi apa yang dicari itu yang di sana. Jadi tidak seperti dulu lagi yang harus V18 V19 ya Pak? Diminimalkan adanya begitu. Jadinya sejak dini ada nggak perbuatannya, lokusnya di mana, tempusnya di mana, barang buktinya apa yang perlu dicari. Habis itu siapa yang bisa dikenakan pertanggungjawaban, itu pokoknya udah di pedoman jelas. Berarti gelar perkaranya harus ada kepolisian, jaksa harus bekerja sama begitu Pak? Pokoknya di dalam ketika jadinya ada beberapa tahapan gelar perkara, misalnya kayak contoh tadi pada saat kita nyuruh nih siapa aja nanti cari alat bukti ini, dari alat bukti ini ada bukti permulaan tetapin tersangka ini. Terkait dengan kemudian ada gelar perkara, mengundang teman-teman juga kan, istilahnya gelar perkara yang baik dari mereka maupun ketika kita nanti ada gelar perkara ketika ada perbedaan pendapat. Berarti ada intern, extern ya intinya gelar perkaranya. Internal kan di pedoman kami. Iya, kalau extern nanti itu dengan lagi. melibatkan nanti ada Kepolisian, penyidik, penuntut umum, pengawas penyidik, pengawas penuntut umum. Differential function itu kan sudah memisahkan atau membagi fungsi-fungsi masing-masing. Bentuk KUHAP yang sekarang ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi sedini mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ataupun filosofisnya adalah jangan sampai ada lagi bolak-balik perkara. Itu sedini mungkin tidak terjadi bolak-balik perkara. Ketika ada bolak-balik perkara, ada mekanisme tadi gelar dan sebagainya. Mekanismenya itu yang sudah pembentuk peraturan perundang-undangan sudah kemudian menyikapi seperti tersebut. Lalu dari tanggapan kami ya ada beberapa ahli bilang wah KUHAP begini. Kalau kita kan namanya suatu sistem, kita bilang oh ini Apple ada produknya kurang ini gitu. Kalau kita hanya melihat kurangnya aja, kapan kita bisa menjiwai? Betul. Jadi kita lebih baik kita jiwai dulu. Kurang-kurangnya nanti kan masih ada mekanisme perubahan undang-undang, ada uji Mahkamah Konstitusi yang sekiranya bisa kemudian untuk membenahi. Pada intinya, ayo buat dulu yang sekarang. Ayo cepat kita bisa mengadaptasikan untuk sekarang. Sehingga ketika sudah adaptasinya cepat, kita bisa menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya gitu. Karena apa? Sebagaimana di irah pembentukan Undang-Undang 20 2025 itu kan untuk memberikan satu kepastian hukum, ada kemanfaatan maupun keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum untuk hal tersebut. Gitu. Dalam proses pemidanaan itu atau perkembangan hukum pidana secara kontemporer nih dalam kedudukan saya sebagai pribadi nih ya, kedudukan secara pribadi bahwa di dalam perkembangan hukum kontemporer, kalau ketik RJ itu kalau dilihat kebetulan saya nulis RJ ini S1 S2, RJ itu sebetulnya ada deterrent efeknya. Saya tanya sama Mbak. Ketika orang berkasus mukul orang lah, diproses kan? Iya. Dimasukin penjara aja orang udah Gemeter. Takut nggak dia? Iya, takut. Cuman salah satu bentuk daripada itu adalah bukan orang ini diberikan ketakutan berkepanjangan, tapi juga bagaimana orang ini udah diberikan efek jerah, tapi kemudian bisa merestorasi, bagaimana bisa mengembalikan lagi nih ke kondisi semula. Misalnya saya sama Mbak tadi ribut, tiba-tiba bisa menyatu, masyarakat juga ikut menyatu. Itu sebetulnya tujuannya, bahwa restorasi itu deterrent efeknya ada, rehabilitasinya ada, korektifnya ada. Itu kan teori restoratif justice itu dulu yang saya baca itu dari Bu Eva itu seperti itu. Bahwa bentuk yang terbaru daripada perkembangan hukum ya restoratif tadi, dan itu sudah tercover di dalam KUHAP maupun KUHP. Kita harus mengapresiasi langkah pemerintah yang mana dulu saya masih kuliah di tahun 2007 itu masih konsep, sekarang dengan 2025 sudah terjadi. Wallahu akbar, Tuhan baik ke Indonesia kan gitu.
Dalam hal penerapan KUHP dan KUHAP baru 2026 pada intinya fungsi jaksa sebagai spesialisasi fungsional atau kepala quality control atau kepala pengendali penanganan perkara. Yang artinya, jika berkas perkara cacat sejak lahir maka tugas jaksa bukan lagi memperbaiki dengan paksa, tapi langsung ditolak demi tegaknya marwah keadilan. Jaksa tidak lagi bisa berlindung di balik perintah atasan karena dengan adanya fungsi quality control tadi jaksa penelitilah yang bertanggung jawab secara intelektual dan hukum atas berkas dinyatakan lengkap P21. Agar jaksa tidak lagi membuat berkas bolak-balik tak berujung. Dengan solusi gelar perkara bersama pasal 62 KUHP baru, yang intinya jaksa tak lagi pasif tapi memiliki fungsi strategi di mana dapat menentukan perkara dilanjutkan atau tidak ke persidangan. Kinerja jaksa diukur dari kecepatan dan ketepatan memutus kebutuhan perkara bukan lagi membiarkan nasib seseorang terkatung-katung. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.